Halo semuanya dan selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas nih sebuah kota raksasa yang kita semua tahu, Jakarta. Kita bakal bedah habis-habisan identitasnya yang super kompleks. Pertanyaannya kedengeran simpel ya. Apa sih Jakarta itu? Tapi tunggu dulu. Jawabannya tuh jauh lebih rumit dari yang kelihatannya. Yuk kita cari tahu bareng. Pasti sering denger kan julukannya The Big Durian. Nah, ini tuh sengaja dibuat mirip kayak Big Apple-nya New York. Kenapa durian? Ya karena aromanya kuat, rasanya kompleks, kulitnya berduri, tapi dalamnya, mantap. Pas banget kan buat ngegambarin Jakarta? Tapi Jakarta itu bukan cuma soal julukan ya. Ini tuh pusat gravitasinya Indonesia, bener-bener jantungnya ekonomi, politik, sama kebudayaan kita. Semua keputusan penting, semua perputaran uang terbesar di negeri ini, ya adanya di sini. Tapi ada satu hal besar yang lagi terjadi. Sesuatu yang bakal ngubah identitas Jakarta selamanya. Sebentar lagi, Jakarta bakal pensiun jadi ibu kota negara. Nah inilah yang bikin obrolan kita kali ini jadi penting banget. Oke, kita mulai dari mana? Tentu dari sejarahnya. Karena gini, untuk ngerti Jakarta yang sekarang, kita wajib banget mundur ke belakang. Ngeliat lagi lapis demi lapis masa lalunya yang, luar biasa. Ceritanya itu kelihatan banget dari nama-namanya yang gonta-ganti. Lihat deh perjalanan namanya. Dulu banget namanya Sunda Kelapa, pelabuhan dagang yang super sibuk. Terus tahun 1527, Fatahillah datang, menaklukkan kota ini dan namanya diganti jadi Jayakarta. Keren ya, simbol kemenangan. Belanda datang. Tahun 1619 diubah lagi jadi Batavia. Baru deh pas zaman Jepang, nama Jakarta dipakai lagi dan akhirnya disempurnain ejaannya jadi Jakarta di tahun 1972. Setiap nama itu satu babak baru, satu cerita baru. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Arti nama Jayakarta itu dalam banget. Dari bahasa Sanskerta, Jaya itu kan kemenangan, Karta itu perbuatan atau usaha. Jadi artinya bukan sekedar kota yang menang, tapi kemenangan yang diraih lewat usaha keras. Dari awal DNA kota ini tuh udah tentang perjuangan dan pencapaian. Oke, sekarang kita mau ngomongin yang bikin Jakarta itu hidup, orang-orangnya. Karena pada dasarnya, cerita Jakarta itu ya cerita para penghuninya. Ini tuh benar-benar melting pot budaya yang sesungguhnya. Para ahli sering nyebut ini budaya mestizo. Apaan tuh? Gampangnya, budaya gado-gado yang terbentuk dari campuran berbagai etnis. Dan ini bukan cuma suku-suku dari Indonesia aja loh. Ada pengaruh Arab, Tionghoa, India, bahkan Portugis. Coba deh pikirin, soto Betawi yang rempahnya kaya banget, atau musik tanjidor yang ada nuansa Eropanya. Nah, itu dia, bukti nyata budayanya Jakarta. Data sensus ini nunjukin betapa campur aduknya Jakarta. Coba lihat. Suku Jawa ternyata jadi kelompok paling besar. Jumlahnya bahkan ngalahin suku Betawi yang notabene etnis asli sini. Angka ini nunjukin satu hal yang jelas banget. Jakarta itu magnet raksasa buat orang-orang dari seluruh Indonesia. Tabel ini, ini kayak mesin waktu. Coba kita bandingin tahun 1930 sama 2010. Lihat deh, proporsi suku Betawi dan Sunda itu turun. Tapi lihat populasi suku Jawa meledak, naik lebih dari 3 kali lipat. Ini bukan sekedar angka, ini cerita visual tentang jutaan orang yang datang ke Jakarta buat ngejar mimpi. Nah, dengan semua orang yang kumpul di satu tempat ini, apa yang terjadi? Mereka jadi bahan bakarnya negara. Yuk kita lihat gimana Jakarta jadi mesin ekonomi raksasa buat Indonesia. Coba pegangan, angka ini benar-benar gede. Sekitar 16,7%. Itu kontribusi Jakarta buat seluruh PDB Indonesia. Bayangin, satu provinsi aja ngasih sumbangan segitu besarnya. Luar biasa kan? Dan pertumbuhan ekonomi ini bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang menjulang tinggi ke langit. Cuma dalam 15 tahun, jumlah gedung pencakar langit di Jakarta itu naik 3 kali lipat lebih. Dari cuma 40 gedung di tahun 2009, sekarang jadi 136. Ini salah satu pertumbuhan skyline tercepat di seluruh dunia loh. Kenapa bisa begitu? Ya karena semua pusatnya ada di sini. Kantor pusat BUMN, perusahaan swasta raksasa, markas perusahaan asing, semua ngumpul di Jakarta. Bursa Efek Indonesia yang jadi jantung pasar modal, di sini. Bahkan urat nadi perdagangan se-Indonesia, kayak Tanah Abang sama Glodok, itu denyutnya dimulai dari Jakarta. Tapi, jadi kota raksasa kayak gini, pasti ada harganya. Ada tantangan-tantangan yang juga raksasa. Dan sekarang, Jakarta lagi ada di persimpangan jalan paling besar dalam sejarahnya. Kalau kita ngomongin masalah Jakarta, pasti yang kebayang
Macet, banjir, sama padatnya penduduk kan? Itu masalah klasik yang udah puluhan tahun dilawan. Tapi sekarang, ada tantangan yang sama sekali baru yang belum pernah ada presidennya. Apa itu? Yaitu, mencari jati diri baru setelah status ibu kotanya dicabut. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran banget. Kalau udah nggak jadi ibu kota, Jakarta mau jadi apa? Apakah bakal fokus jadi pusat bisnis global sekelas kota-kota besar lain? Atau jadi pusat kebudayaan? Atau jangan-jangan jadi sesuatu yang sama sekali baru yang belum kita bayangin? Masa depan si Big Durian ini sekarang ibarat halaman kosong. Menarik banget buat kita lihat sama-sama kelanjutannya.